Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada podcast Ruang Belajar Ceria. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup unik ya. Nah, biasanya di luar sana tuh orang tua ingin anaknya cepat belajar membaca, tapi orang tua tersebut belum tahu nih apakah anaknya minat dalam membaca atau tidak. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Bimba AIUEO, yaitu Bu Rila, selaku pengajar dari Bimba AIUEO. Halo Bu Rila. Halo Kak Bunga. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wah, semangatnya beda banget nih Bu. Nah, di sini tuh banyak banget yang masih bingung. Bimba itu sekolah formal atau tempat kursus atau apa ya Bu sebenarnya? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Bimba itu bukan sekolah formal ya. Jadi melainkan kita itu ada Bimba itu singkatan dari bimbingan minat dan belajar anak. Nah, kita itu memfokuskan bukan hanya anak ini untuk bisa baca, tetapi kita itu memfokuskan lebih untuk menumbuhkan minat. Untuk menumbuhkan minat anak tersebut, nanti kalau misalnya minat tersebut sudah tumbuh, anaknya sudah minat nih untuk belajar, pasti untuk seterusnya dia akan belajar dengan menyenangkan. Wah, menarik sekali ya Bu. Biasanya belajar membaca itu identik dengan mengeja suatu bacaan. Nah, apakah di Bimba itu ada metode sendiri agar anak tidak bosan untuk belajar membaca? Ya, kita ada metodenya sendiri ya, yaitu kita memakai metode fun learning. Jadi kita itu 100% itu cara belajarnya harus lebih menyenangkan gitu. Jadi kita tidak boleh ada unsur paksaan, terus juga tidak ada, kita tuh harus menuntut anak tersebut untuk bisa belajar gitu. Caranya gimana? Caranya itu kita dengan small step system. Nah, small step system ini kita memberikannya secara bertahap. Kita tidak langsung harus menuntut anak itu langsung bisa baca, tetapi kita tuh secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak-anaknya gitu. Nah, berarti semua anak itu progresnya beda-beda ya Bu? Nggak disamaratakan satu sama yang lainnya. Jadi setiap kelas tuh ada anak yang progresnya cepat, ada anak yang progresnya standar, betul tidak Bu? Iya, itu sangat betul. Itulah yang disebut dengan individual system. Di Bimba itu kan anak adalah sebagai subjek. Kita nggak maksa anak untuk mengikuti kurikulum, tetapi justru kurikulum itu yang mengikuti kemampuan serta kemauan anak tersebut. Kita atau kalian semuanya sebagai motivator atau pengajar itu juga harus tahu nih, harus menumbuhkan minat serta kita bisa menjemput nih minat anak tersebut apa gitu. Melewati dialog, entah itu bermain atau bernyanyi, kita juga sambil bisa bercerita. Nah Bu, kenapa namanya harus ada AIUEO-nya? Apakah itu sebagai simbol vokasi saja atau ada filosofisnya nih Bu? AIUEO itu kan simbol dari bahasa ya. Jadi di Bimba itu kita mengawali semuanya, segalanya itu dari bunyi, atau bisa disebut dengan dari Bimba itu verbal. Anak-anak itu diajak bermain lewat bunyi, dari segala bunyi atau lewat lagu. Kita juga ada lagu dari namanya lagu La Bimba. Itu tuh kita bisa melatih kepekaan anak, verbal gitu, dari bentuk-bentuknya atau dari segala bunyinya tuh seperti apa gitu. Kita nggak langsung kasih lihat nih, atau bentuk huruf itu kan rumit ya, anak-anak pasti susah untuk memahaminya. Jadi kita berawal dari bunyi. Jadi bunyi bahasanya itu seperti apa. Dengan begitu anak lebih gampang menyerap nih, lebih gampang paham. Oh, bunyinya seperti ini gitu. Nah, baru deh kita setelah dia udah bisa bunyinya seperti apa, baru pelan-pelan kita memperkenalkan bentuk hurufnya. Oh, berarti anak tidak merasa sedang belajar ya Bu, tetapi anak sedang bermain. Iya, benar, tepat sekali. Nah, prinsipnya itu, kita itu adalah bermain sambil belajar. Kalau misalnya anak sudah merasa nyaman, sudah
sudah merasa bahagia, hormon endorfinnya sudah keluar. Jadi otaknya itu lebih terbuka gitu, otaknya lebih banyak, lebih mudah untuk menyerap gitu, menyerap apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia perdengarkan gitu selama ini. Jadi itulah kenapa di Bimba itu syarat yang paling utamanya itu untuk belajar itu anak harus bahagia dulu. Ada orang tua bilang, anak saya di Bimba belum lancar baca dibanding anak tetangga. Nah, itu bagaimana tanggapan ibu sebagai guru Bimba? Nah, ini nih yang perlu diedukasikan kepada semua ayah dan bunda di luar sana. Kita itu tidak sedang balapan lari ya untuk ayah bunda. Jadi kita tidak harus untuk lebih membandingkan anak saya sama anak tetangga. Itu tuh tidak baik ya. Apalagi kalau misalnya dengar langsung kepada anaknya, itu kan pasti langsung anaknya jadi mentalnya tuh down banget. Kalau misalnya nih anak kita untuk dipaksa untuk bisa baca, mungkin 5 tahun itu pun sudah bisa baca ya. Tapi nanti sehingga pas dia ketika masuk sekolah atau ketika masuk jenjang ke lebih tinggi, SD misalnya, jadi dia mungkin bisa menganggap kalau bahwa belajar itu, membaca buku itu menjadi beban untuk mereka. Kita tanamkan dulu nih dari akarnya. Kita itu akarnya itu seperti minat ya, minat anak kepada belajar atau kepada membaca. Jika minat mereka sudah kuat, sudah lebih besar, jadi misal udah mampu banget nih untuk belajar, ketika mereka nanti sudah lebih besar, nanti dia akan menganggap nih, dia akan minat banget untuk belajarnya itu sepanjang hayat. Itu belajar membaca atau belajar untuk semuanya, bukan sekedar mereka itu butuh, tapi mereka itu suka tuh. Dan itu tuh tidak ada unsur paksaan. Nah, mereka itu menumbuhkan minat belajarnya untuk sendiri. Jadi bukan hanya sekedar bisa ya Bu, tapi gemar juga, betul? Benar sekali, karena gemar belajar itu adalah merupakan kunci kesuksesan di masa depan. Wah, luar biasa sekali Bu penjelasannya. Terakhir, ada pesan singkat untuk ayah bunda di sana yang lagi bingung nih Bu untuk memilih pendidikan dini untuk anaknya. Ya, pesan saya itu berikanlah semua hak anak tersebut, seperti bermain dan juga kasih sayangnya. Jadi jangan pernah rampas masa kecil mereka menggunakan paksaan harus bisa belajar. Cari tempat mereka untuk bisa tersenyum saat mereka mau melakukan kegiatan untuk belajar. Karena anak yang bahagia adalah anak yang cerdas. Wah, mantap sekali. Terima kasih Bu Rila atas waktunya dan penjelasannya. Semoga atas penjelasan yang Bu Rila berikan ini dapat menambah pemikiran untuk ayah bunda di luar sana tentang dunia pendidikan, terutama Bimba. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.